Bayangin, layak nggak sih kita mencintai Allah? Sangat layak. Mengapa? Karena Allah memberikan segalanya kepada kita. Gini bu, ibu saya kasih sesuatu, saya kasih uang, ibu pasti bakal berterima kasih sama saya, dan ibu akan selalu ingat sama saya, dan ibu nggak akan kemudian membantah saya. Misalkan saya tanggung kehidupan ibu, ibu punya kebutuhan berapa, anak ada berapa, sekian ustadz, sekian bu, listriknya saya bayarin, biaya sehari-harinya saya bayarin, bahkan kalau nggak punya rumah saya beliin rumahnya, kalau nggak punya kendaraan saya beliin kendaraannya. Kebayang nggak apa yang akan dilakukan si ibu sama saya? Dia sangat akan berterima kasih sama saya, dan dia nggak akan pernah bisa ngelupain saya. Kenapa seseorang itu susah dilupakan? Karena dia memberikan kenangan yang paling terbaik dalam kehidupannya. Makanya kenapa mantan itu susah dilupain? Karena dia memberikan pengalaman yang terbaik. Enggak, karena antum lupa sama Allah. Kalau kita ingat sama Allah, nyaman, tenang akhirnya. Punya hutang, kalau ingat sama Allah bu, tenang. Tapi kalau punya hutang jauh sama Allah, yang dipikirinnya cara ngelunasin hutang itu kerja. Apa bedanya sama kafir? Kalau cara beresin hutang itu kerja. Saya sih mikirnya nggak gitu konsepnya, besti. Gimana cara beresin hutang kang? Deketin Allah dulu, minta sama Allah. Apa? Tobat yang pertama. Dua, jalanin perintah Allah, sholat yang rajin, yakin zikir. Terus apa lagi kang? Saum. Loh kapan kerjanya kang? Gampang nanti Allah kasih pekerjaan, Allah kasih peluang usaha, Allah kasih jalan supaya kita bisa kemudian melunasi hutang. Lihat caranya beda. Bu, pak, halo, assalamualaikum. Ini saya sampai jam berapa ya? Setengah 9? Jam 11? Langsung pengumuman di masjid, innalillahi. Bayangin pak, konsep barat sama konsep Islam beda. Konsep barat menabung pangkal kaya, konsep Islam sedekah pangkal, yang satu disimpan, yang satu dikeluarkan. Beda. Kok bisa yang satu disimpan pangkal kaya? Logis itu ya enggak? Menabung pangkal kaya. Kalau kita nabung kita punya uang banyak. Tapi konsep Islam aneh pak, nggak masuk logika. Keluarkan hartamu maka kau akan diberikan kekayaan. Kok nggak masuk sih logikanya? Kok dikeluarin? Kalau dikeluarinnya berkurang. Ini bedanya konsep kapitalis sama konsep Islam. Konsep Islam berbicara logika dan keimanan. Konsep kapitalis hanya memikirkan bicara logika tanpa keimanan. Bukan berarti kita nggak boleh nabung, boleh nabung. Tapi yang paling terpenting konsep logika dan konsep keimanan. Yakin aja pak di jalan Allah. Utang bisa lunas, siapa yang melunaskan? Allah yang melunaskan. Gimana caranya? Wa may yattaqilla yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Yang pertama, takwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Benerin dulu aturan-aturan Allah dalam kehidupan kita. Jangan-jangan ada perintah Allah yang belum kita kerjain. Jangan-jangan ada larangan Allah yang masih kita kerjain juga. Jangan-jangan kita belum melakukan apa yang Allah cintai dan masih membantah kemudian perintah-perintah Allah. Beresin dulu di sini. Yaj'al lahu makhraja. Baru kemudian Allah akan memberikan jalan keluar dalam setiap permasalahan hidup kita. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Baru kemudian ditambah Allah akan kemudian memberikan kita rizki dari arah yang nggak disangka-sangka, nggak diduga-duga. Terus tugas kita apa berikutnya? Wa yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Bersandarlah kepada Allah dan sandarkanlah urusan kita kepada Allah. Kita nggak sanggup bu, buat ngatur kapan kita pipis aja kita nggak bisa. Halo, assalamualaikum. Kalau kita mau ngatur pipis bisa? Ada yang mau pipis sekarang dipaksa, ayo pipis sekarang, nggak bisa. Dan pipis kita bisa ditunda nggak? Ketika ibu pengen pipis, terus ibu bilangin, nanti aja minggu depan, bisa? Nggak bisa. AA mau pipis, datang ke toilet, toiletnya digembok, apakah pipisnya bisa ditunda? Harus hari itu juga? Harus pada saat itu juga? Berarti kalau toiletnya digembok, apa yang akan dilakukan? Dicari toilet yang lain. Digembok juga, cari sampai tuntas. Kenapa sholat kita sama pipis derajatnya lebih mulia pipis? Banyak putus asanya di sholat. Kalau pipis pada saat itu pengen pipis langsung dilakukan. Tapi sholat
nggak langsung dilakukan. Padahal kata Nabi Muhammad SAW, amalan yang dicintai oleh Allah pertama kali adalah as-sholatu ala waktiha, sholat tepat pada waktunya. Berada kita naik kereta Pak, keretanya jam 4 sore, kita standby di stasiun kereta jam 5 bukan? Atau sebelumnya? Kalau jam 5 ketinggalan, standby-nya jam berapa? Sebelum, minimal 1 jam sebelum udah standby. Itu naik kereta, brother. Ini menentukan tentang seberapa besar kecintaanmu kepada Allah. Kalau kita cinta sama Allah, nggak akan mikirin kiri kanan kita. Hati-hati, 70% yang mempengaruhi keimanan kita itu adalah lingkungan kita, sahabat. Nongkrong sama orang yang nggak pernah sholat, bisa jadi kita ke bawah nggak sholat. Kalau teman kita nggak sholat, bukan berarti kita jadi nggak sholat juga, tapi motivasi teman kita buat sholat. Teman kita masih ada yang mabuk, jangan pernah benci orangnya, tapi benci sikap dan sifatnya, dan dakwahi Islam kepadanya supaya dia berhenti. Makanya komunitas anak muda di sini harus kuat. Ayo semangat. Insya Allah luar biasa. Seneng banget. Alarm artinya kajian udah habis waktunya nih. Masjid Al-Hasbi, Kauman Batur, Banjarnegara. Ya, ternyata sudah masuk ke sesi tanya jawab katanya Pak. Jadi saya tuh sangat suka membaca gini, bukan menebak maksud Allah, cuman saya suka berusaha peka ketika peka dengan sinyal-sinyal Allah.